Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Selamat pagi. Selamat kita beribadah online pada minggu pagi hari ini. Ya, mengingat beberapa hari yang lalu ada di warga di RW kita ada yang meninggal karena COVID. Jadi kita harus bijaksana. Ya, kita off selama 1 minggu dan kita akan ibadah tatap muka pada minggu depan. Ya, tanggal berapa minggu depan? 27 ya, 27 September kita kembali ibadah tatap muka. Puji Tuhan. Ya, sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan pujian kita bersama malaikat di surga. Sama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu Yesus. Aku menyembah, tanganku ku angkat padamu. Haleluya. Masuk dalam hadiratmu, yes, amin. Nyatakan kasihmu, ku jadi milikmu Yesus. Aku menyembah. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, aku menyembahmu, aku menyembahmu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang pada pagi hari ini untuk menyembahmu Tuhan Yesus. Oh Bapa, di pagi hari yang indah ini Bapa, kami berbakti, beribadah kepada Tuhan sekalipun dengan tidak bertatap muka, namun kami percaya Tuhan Yesus, hadirat-Mu tetap ada. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami dah membaca, mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kita mau baca firman Tuhan di dalam surat Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-9. Ya, nanti PDM Maria akan membacakan ayat ini. Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan kamu menghakimi. Ya. Dalam pembacaan yang sudah kita baca tadi, Yudas 1 ayat 9, di situ dinyatakan bahwa malaikat Mikael berselisih, bertengkar. Ya, jadi yang bertengkar itu bukan hanya manusia saja, saudara. Malaikat pun bisa bertengkar. Dengan siapa Mikael bertengkar, berselisih? Dengan
Iblis. Soal apa? Apa yang diributkan? Apa yang dipersoalkan oleh ini malaikat Mikael ini dengan iblis? Memperebutkan mayat Musa. Ya. Jadi mayat Musa diperebutkan. Puji Tuhan. Ya, orang percaya jenazah mayatnya ada stempel. Ya, milik Tuhan. Iblis tidak bisa mengakui, ya, makanya anak Tuhan perlu dibaptis, ya, saudara. Jadi anak Tuhan yang sudah dibaptis, dia ada stempel Roh Kudus. Iblis tidak berhak mengakui, ya saudara. Nah, namun dalam hal ini, ya, malaikat Mikael tidak mau menghakimi iblis, ya. Tidak mau menghakimi iblis, tapi dikatakan biarlah Tuhan yang menghakimi. Saudara, namun kenapa banyak anak-anak Tuhan tanpa disadari kita sering menghakimi sesama? Ya, kenapa? Saudara, Mikael bukannya berarti dia takut sama iblis, enggak. Bagi Mikael, iblis kecil aja, saudara. Kecil, ya, untuk mengalahkan si iblis Mikael nggak ada masalah, nggak ada persoalan, ya. Tapi Mikael nggak mau menghakimi iblis. Nah, inilah luar biasa. Apa masalahnya, saudara? Masalahnya bukan karena iblis takut, bukannya Mikael takut sama iblis, ya. Tapi Mikael mengerti firman Tuhan. Ya, coba dibacakan di dalam 1 Korintus 4 ayat 4. 1 Korintus 4 ayat 4. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Yes. Dia Allah yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Nah, ini ya. Jadi Mikael tidak mau menghakimi iblis bukan karena takut, tetapi Mikael mengerti, tahu akan firman Tuhan. Ya, saudara. Nah, inilah anak-anak Tuhan. Seringkali kalau melihat ada seseorang, ya, yang ditimpa musibah, lalu kita berkata, oh dia sih jarang kebaktian, oh dia sih orangnya jahat, ya, saudara. Seringkali jemaat, ya, manusia, anak Tuhan dengan begitu mudah menghakimi sesama, saudara. Ini jangan, ya, penghakiman milik Tuhan, ya. Jadi ada juga, ya, contoh di Yohanes, ya, dalam Injil Yohanes pasal 9. Nah, silakan baca ayat yang kedua. Yohanes pasal 9 ayat yang kedua. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Nah, murid-murid Tuhan, ya, mereka mengatakan, Guru, kenapa orang ini dilahirkan buta? Ya. Apakah dia berdosa? Apakah orang tua yang berdosa? Tuhan katakan, bukan orang ini yang berdosa, bukan juga orang tuanya yang berdosa, tetapi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Ya, saudara. Nah, ini. Jadi murid-murid Tuhan Yesus, ya, dengan mudahnya, ya, dia mengatakan, oh barangkali orang tuanya kali banyak dosa sehingga dia lahir buta. Bukan. Jawabannya adalah supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Ya. Jadi penghakiman itu bukan bagian kita. Penghakiman itu adalah bagian Tuhan.
Ya, saudara. Jadi jangan kita mudah ya menghakimi orang. Wah, dia sih orangnya begitu, dia sih malas orangnya, dia sih wah macam-macam lah, saudara. Ya. Jadi tidak, penghakiman bukan bagian kita ya. Penghakiman adalah Tuhan yang berhak menghakimi. Di dalam Injil Matius pasal 7 ya, ayat 1 sampai dengan 3, di sana dikatakan, ayat yang pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat yang kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat yang ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balak di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya, saudara. Jadi kenapa kita mudah sekali menghakimi seseorang? Jawabannya adalah karena kita tidak mengerti firman Tuhan. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kita tidak akan mudah, ya, nggak akan begitu cepat ya, memvonis seseorang. Ya, contohnya malaikat Mikael. Malaikat Mikael tidak menghakimi iblis, tetapi dia menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhanlah yang berhak menentukan, yang menghakimi ya kita semua. Haleluya. Juga di dalam surat Roma pasal 2 ayat 1 dikatakan, silakan. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara. Jadi jelas sekali firman Tuhan bahwa kita tidak berhak menghakimi seseorang. Ya, hanya Tuhanlah yang berhak menghakimi. Jadi kalau kita menghakimi seorang, maka kita juga akan dihakimi. Saudara, jadi milikilah pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Jadi kalau kita mengerti firman Tuhan, kita tidak akan mudah menjadi orang yang suka menghakimi. Ya, biar lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sekalian boleh menjadi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang suka baca firman Tuhan, sehingga kita tidak begitu mudah memvonis seseorang. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita mau berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami agar kami tidak menjadi orang yang suka menghakimi, tidak menjadi orang yang mudah menghakimi seorang. Sebagaimana Mikael, penghulu malaikat, dia tidak menghakimi iblis, tapi dia menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni Tuhan, kalau waktu-waktu yang lalu kami seringkali mudah menghakimi seorang. Ya, melalui firman-Mu kami disadarkan dan kami mohon pengampunan daripada-Mu. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami ucap syukur, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah, anugerah dan sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan yang daripada Roh Kudus ada beserta kita sekalian mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita umat yang percaya katakan
Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.